Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Hotinoval. Saya dari SDN 006 Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membahas best practice yang kami buat, yang kami beri judul dengan Garuda Muda Penjaga Bumi, meningkatkan peran serta peserta didik pada isu climate change dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan di SDN 006 Sangkulirang. Situasi yang dihadapi saat ini, di era yang penuh dengan disrupsi ini, climate change atau perubahan iklim bukan lagi isu di masa depan, tetapi kenyataan yang dihadapi saat ini. Dampaknya sudah terasa di berbagai aspek kehidupan, dari mencairnya es di kutub hingga meningkatnya intensitas bencana alam. Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim tidak luput dari dampaknya. Bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor menjadi semakin sering terjadi. Gelombang laut yang semakin tinggi, abrasi pantai, dan perubahan musim yang tidak menentu adalah realitas yang dihadapi oleh para peserta didik dan masyarakat di sekitar sekolah. Hal ini mengancam kehidupan manusia, flora, fauna, dan kelestarian lingkungan. SDN 006 Sangkulirang memiliki visi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berwawasan lingkungan. Sekolah yang terletak di Jalan Patimura, RT 17 Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, ini memiliki kepedulian dalam isu perubahan iklim yang tengah terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam kepedulian menghadapi hal tersebut. Salah satu upaya dalam menangani perubahan iklim adalah dengan memetakan hal-hal yang dapat dilakukan dalam melibatkan peserta didik dalam isu perubahan iklim dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal ini dilakukan mengingat peserta didik program ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik SDN 006 Sangkulirang yang berkarakter Pancasila, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Integrasi perubahan iklim dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan peserta didik SDN 006 Sangkulirang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Melalui proyek ini, para siswa diharapkan dapat 1. Memahami konsep perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. 2. Mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan memotivasi mereka untuk mengambil tindakan dalam menangani perubahan iklim. 3. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menangani perubahan iklim seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan cinta tanah air. 4. Mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang esensial seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dalam mencari solusi inovatif untuk mengatasi perubahan iklim. Tantangan yang dihadapi. Dalam usaha untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Masih ada peserta didik dan guru yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Kurangnya sumber daya, edukasi, dan pelatihan yang mudah diakses dan berkualitas tentang perubahan iklim. 2. Keterbatasan sumber daya. Sekolah kekurangan sumber daya, keuangan, infrastruktur, dan teknologi untuk mendukung implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada perubahan iklim.
kurangnya akses ke alam dan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran terkait perubahan iklim. Yang ketiga, integrasi dengan kurikulum. Mengintegrasikan pembelajaran tentang perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah yang sudah padat bisa menjadi hal yang menantang. Minimnya materi proyek yang mengusung materi tentang perubahan iklim dengan profil pelajar Pancasila. 4. Keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, komunitas, dan pemerintah daerah bisa menjadi hal yang sulit. Kurangnya dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam upaya sekolah untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kelima, evaluasi dan pengukuran dampak. Mengembangkan indikator dan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak tentang perubahan iklim bisa menjadi hal yang rumit. Kesulitan dalam menunjukkan bukti konkret tentang pengaruh pengetahuan peserta didik terhadap perilaku dan pengetahuan peserta didik terkait perubahan iklim. Adapun aksi yang dilakukan dalam membentuk tim tersebut adalah sebagai berikut. 1. Persiapan, yaitu membentuk tim inisiatif, mengumpulkan peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Tim ini akan bertanggung jawab untuk memimpin proses pembentukan tim Garuda Muda Penjaga Bumi. Selanjutnya, menentukan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas untuk tim Garuda Muda Penjaga Bumi untuk mengatasi perubahan iklim dan membangun peserta didik yang peduli lingkungan. Selanjutnya, menentukan kriteria keanggotaan. Menetapkan kriteria yang jelas untuk keanggotaan tim Garuda Muda Penjaga Bumi, seperti usia, minat, dan komitmen terhadap lingkungan. Selanjutnya, menentukan tim Garuda Muda Penjaga Bumi. Menentukan peserta didik yang memiliki kemampuan sebagai tim Garuda Muda Penjaga Bumi. Menjelaskan tugas dan fungsinya dalam lingkungan. Selanjutnya adalah refleksi. Setelah melakukan pembentukan tim Garuda Muda Penjaga Bumi, maka hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut. Hal-hal yang sudah baik. 1. Peserta didik menjadi tim Garuda Muda Penjaga Bumi memiliki percaya diri yang kuat. Hal-hal yang perlu ditingkatkan. Peserta didik masih perlu diberikan motivasi untuk konsisten dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya sebagai tim Garuda Muda Penjaga Bumi. Hal-hal yang sudah baik. Yang kedua, Garuda Muda Penjaga Bumi menjadi figur dan teladan bagi teman sebayanya dalam kepedulian tentang isu perubahan iklim dan memelihara serta menjaga lingkungan sekolah yang sehat. Hal-hal yang perlu ditingkatkan, peserta didik masih perlu bimbingan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang isu perubahan lingkungan. Hal-hal yang sudah baik. Yang ketiga, peserta didik tim Garuda Muda Penjaga Bumi telah mengajak dan memotivasi peserta didik lain dalam isu perubahan iklim dengan baik. Hal-hal yang perlu ditingkatkan, masih rendah kesadaran peserta didik dalam memahami dan melaksanakan kegiatan yang berbau isu perubahan iklim. Hal-hal yang baik yang keempat adalah terciptanya budaya sekolah sehat di lingkungan sekolah yang diinisiasi oleh tim Garuda Muda Penjaga Bumi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah peserta didik menumbuhkan dukungan penuh dari semua pihak, yaitu teman sebaya peserta didik, dukungan guru, dan keluarga. Demikian uraian best practice tentang Garuda Muda Penjaga Bumi, meningkatkan peran serta peserta didik pada isu climate change. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan di SDN 006 Sangkulirang. Jika ada hal-hal baik dalam best practice ini dapat menginspirasi para pendidik lain dalam pentingnya mengenalkan isu climate change terhadap peserta didik di sekolahnya masing-masing dengan cara dan teknik yang berbeda. Mengutip pernyataan dari Mas Menteri Nadiem Makarim, lakukan perubahan dimanapun Anda berada. Meski best practice ini terlihat sederhana, tetapi saya merasa bersyukur bahwa saya telah mendedikasikan diri saya untuk melakukan satu hal kecil yang mungkin dampaknya baru dapat dilihat dan dirasakan di beberapa tahun ke depan. Seperti kata pepatah Cina mengatakan, jika Anda berencana untuk 1 tahun, tanamlah padi. Jika Anda berencana selama 10 tahun, tanamlah pohon. Jika Anda berencana selama 100 tahun, didiklah manusia.
Garuda Muda terbang tinggi, menjaga bumi dari polusi. Mari kita dukung tim ini untuk masa depan yang lebih lestari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.